Karena aku tahu sedikit tentang perbaikan perangkat elektronik. Saudara-saudari sering datang menemuiku saat perangkat mereka bermasalah, dan biasanya aku dapat memperbaikinya. Suatu saat, perangkat milik seorang saudara mengalami masalah, dan aku membantunya memeriksa serta memperbaiki perangkat itu. Saudara itu berkata, "Kau tahu cara melakukannya. Kuharap kelak aku bisa belajar cara melakukannya juga." Aku merasa cukup senang dan berkata, "Ini tidak terlalu rumit. Begitu kau memahami prinsip-prinsipnya, bisa kau pelajari dengan cepat." Saudara itu mengangguk dengan kagum, dan aku merasa sangat bangga dan unggul. Suatu hari, saudara-saudari butuh bantuan untuk merakit dua komputer dan meminta bantuanku. Aku berpikir, dahulu saudara Liam dan Michael yang bertanggung jawab merakit komputer. Kini, setelah mereka pergi, aku satu-satunya yang tahu sedikit tentang elektronik. Tetapi sebenarnya, aku belum pernah merakit komputer. Jika saudara-saudari akhirnya membawa peralatan itu kemari, dan aku tidak merakitnya dengan baik, itu akan sungguh memalukan. Saudara-saudari akan berpikir, "Kukira kau paham tentang elektronik, tetapi kau bahkan tidak bisa merakit komputer." Jadi, aku mencari beberapa video tutorial tentang cara merakit komputer untuk kupelajari sebelumnya. Dan aku menemukan sebuah komputer untuk kubongkar, lalu kurakit ulang. Setelah beberapa kali latihan, aku sudah cukup menguasai perakitan dan pengaturan sistem komputer. Dan aku pun bernapas lega. Tak lama kemudian, seorang saudara datang membawa sebuah komputer yang sudah dirakit dan hanya memerlukan pengaturan sistem. Kupikir ini seharusnya mudah. Namun, ketika aku mulai mengerjakannya, aku mendapati bahwa sistem di komputer ini sedikit berbeda dari yang pernah kuatur sebelumnya. Dan aku tidak bisa masuk ke antarmuka pengaturan. Aku khawatir orang lain menganggap aku tidak dapat melakukannya dan memandang rendah diriku. Jadi kutundukkan kepala, terus mengutak-atik sambil mencoba menemukan caranya. Setelah beberapa waktu, aku masih belum berhasil. Saudara-saudara di sampingku memberikan pendapat mereka. Sebagian menganjurkan cara ini, sedang yang lain mengatakan sebaiknya menggunakan cara berbeda. Ada yang menyarankan untuk mencari video tutorial, dan ada juga yang menyarankan untuk menelpon Michael. Semua saran ini membuatku cemas. Aku berpikir, aku perlu mengatur ini dengan cepat. Jika aku membiarkan orang lain memberitahuku cara mengaturnya, bukankah itu membuatku terlihat tidak kompeten? Lalu saudara-saudara pasti akan memandang rendah diriku. Jadi, aku mengabaikan mereka dan terus mencobanya sendiri. Saat itu, salah satu saudara menelpon Michael. Aku sama sekali tidak memperhatikan. Tetapi, aku tidak sengaja mendengar Michael berkata, "Tekan terus tombol ini, dan kau seharusnya bisa masuk ke antarmuka pengaturan." Aku melakukannya dan mengesetnya ulang. Dan tak lama kemudian, pengaturan pun selesai. Setelah itu, aku merenungkan apa yang telah kusingkapkan dalam situasi ini, dan merasa sikapku cukup tidak masuk akal. Aku jelas tidak tahu cara melakukannya, tetapi tidak berani mengakuinya karena khawatir orang lain akan memandang rendah diriku. Ketika yang lain menelpon minta bantuan, aku merasa mereka tidak mengakui kemampuanku, dan aku bersikap menentang.
Saat merenungkan apa yang telah kusingkapkan, aku merasa sedikit muak dengan diriku sendiri. Aku berpikir, lain kali aku tidak boleh menutupi atau menyamarkan diriku seperti itu. Keesokan harinya aku keluar untuk mengurus beberapa hal. Dan seorang saudara menelponku untuk segera kembali. Dia mengatakan ada komputer yang perlu dirakit. Dan mereka tidak tahu cara melakukannya. Aku langsung merasa keberadaanku kembali berarti. Kupikir, sepertinya segala sesuatu jadi berantakan tanpa diriku. Meskipun aku belum pernah merakit komputer sebelumnya, aku punya pengalaman dalam perbaikan. Dan aku seharusnya dapat memahami prinsip-prinsip dasarnya dengan cepat. Nanti kujelaskan prinsip-prinsip itu kepada mereka dan menunjukkan bahwa aku masih tahu lebih banyak. Setiba di rumah, aku melihat bahwa komputer itu berbeda dari yang pernah kutangani sebelumnya. Dan aku sedikit panik sambil berpikir, jika aku akui bahwa aku belum pernah merakit komputer jenis ini sebelumnya, apakah mereka akan berkata, rupanya ada hal-hal yang tidak dia ketahui dan memandang rendah diriku. Jadi, aku menjelaskan prinsip-prinsip perakitan berdasarkan pengalamanku sebelumnya dan cara mengoperasikannya. Tetapi saat aku merakitnya, aku tidak yakin apa yang kulakukan itu benar. Aku begitu cemas sampai mulai berkeringat. Aku ingin menelpon Liam untuk meminta petunjuk. Tetapi aku tidak sanggup meminta bantuan. Aku berpikir, saudara-saudari berpikir aku tahu cara melakukan ini. Tetapi jika aku meminta bantuan Liam, mereka pasti akan menganggap keterampilanku tidak cukup bagus. Apakah mereka masih akan mengagumiku? Apakah mereka masih akan datang minta bantuan kepadaku? Tidak. Aku tidak bisa membiarkan saudara-saudari memandang rendah diriku. Akan ku cari tahu sendiri. Aku seharusnya bisa mengatasi ini. Jadi, aku membaca panduan sambil menggunakan metodeku sebelumnya untuk menyambungkan kabel dan mencobanya. Namun, begitu aku menyambungkan kabel dan menghidupkan daya, keluar asap dari casing komputer itu. Dan aku segera mencabut kabel dayanya. Saudara Charlie bertanya, apa yang terjadi? Wajahku memerah dan aku berkata, aku mungkin salah menyambungkan kabel dan merusak papan sirkuit. Supaya tidak kehilangan muka, aku berkata, aku akan mengambil alat ukur listrik untuk memeriksa apakah kabelnya terbakar. Saat kembali ke ruangan, pikiranku kacau. Dan aku berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak hanya gagal merakitnya, tetapi juga membuat papan sirkuitnya terbakar. Aku malu sekali. Aku tidak ingin bertemu siapapun. Andai tahu akan jadi begini, aku pasti akan menelpon Liam untuk meminta petunjuk. Dan ini tidak akan terjadi. Makin kupikirkan, makin aku menyesali apa yang telah kulakukan. Dan aku ingin menampar diriku sendiri. Saat aku keluar dari ruangan, Charlie sudah berbicara di telepon dengan Liam. Dan Liam memberitahunya cara menyambungkan kabel. Solusinya sebenarnya sangat sederhana, tetapi tidak terpikirkan olehku. Pada saat itu, aku merasa sangat menyesal dan berpikir, andai ku biarkan seseorang membimbingku, aku pasti tidak akan mengambil jalan yang salah. Tetapi kini papan sirkuitnya sudah rusak dan kami harus menggantinya. Ini akan menunda saudara-saudari untuk menggunakannya dalam melaksanakan tugas mereka.
Setelah itu, aku merenung sambil bertanya pada diriku sendiri. Watak rusak apa yang kuperlihatkan dalam dua kejadian pengaturan sistem maupun perakitan komputer ini? Aku berbicara tentang keadaanku dengan seorang saudara, dan dia menunjukkan kepadaku. Jika tahu sedikit tentang suatu keterampilan, kadang kita bersikap takabur. Itu seperti bermain dengan api, dan akhirnya kita sendiri yang terbakar. Saat mendengar hal itu, aku menyadari bahwa itulah masalahku. Jadi, aku mencari firman Tuhan yang terkait dengan hal ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, berdiri di posisi yang tepat sebagai makhluk ciptaan dan menjadi manusia biasa. Apakah ini mudah untuk dilakukan? Tidak mudah. Di manakah kesulitannya? Begini, orang selalu merasa bahwa kepala mereka dipenuhi banyak lingkaran cahaya dan gelar. Mereka juga menyematkan identitas dan status sebagai tokoh hebat atau manusia super pada diri mereka sendiri, serta melakukan semua tindakan dan penampilan lahiriah yang berpura-pura dan palsu tersebut. Jika engkau tidak melepaskan hal-hal ini, jika perkataan dan perbuatanmu selalu dikekang dan dikendalikan oleh hal-hal ini, engkau akan merasa sulit untuk masuk ke dalam kenyataan firman Tuhan. Engkau juga akan merasa sulit untuk tidak bersikap tak sabar dalam mencari solusi atas apa yang tidak kau pahami, dan untuk lebih sering membawa hal-hal semacam itu ke hadapan Tuhan, serta mempersembahkan hati yang tulus kepadanya. Engkau tidak akan mampu melakukan ini. Ini karena statusmu, gelarmu, identitasmu, dan semua hal semacam itu hanyalah palsu dan tidak benar, serta bertentangan dan berlawanan dengan firman Tuhan, dan hal-hal ini mengikatmu sehingga engkau tidak dapat datang ke hadapan Tuhan. Apa yang kau dapatkan dari mengejar status, gelar, dan identitas tertentu? Pada kenyataannya, engkau tidak mendapatkan apapun. Itu tidak dapat memberimu kenyataan kebenaran dan tidak dapat memungkinkanmu untuk menghidupi kemanusiaan yang normal. Terlebih lagi, itu juga dapat membuatmu menjadi pandai menyamarkan dirimu, berpura-pura cerdas, berpura-pura menjadi selebritas atau tokoh yang hebat, berpura-pura mampu, berpura-pura bijaksana, berpura-pura mengetahui segalanya, dan mampu melakukan segalanya. Hal itu membuat orang lain akan memuja dan mengagumimu. Mereka akan datang kepadamu dengan semua masalah mereka, mengandalkanmu dan mengagumimu. Dengan demikian, engkau seolah-olah menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam penderitaan. Katakan kepadaku, apakah rasanya menyenangkan terjerumus ke dalam penderitaan seperti itu? Engkau tidak paham, tetapi engkau tidak berani berkata bahwa engkau tidak paham. Engkau tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi engkau tidak berani berkata bahwa engkau tidak bisa melihatnya dengan jelas. Engkau jelas-jelas melakukan kesalahan, tetapi engkau tidak berani mengakuinya. Hatimu menderita, tetapi engkau tidak berani berkata, "Kali ini benar-benar salahku, aku berutang kepada Tuhan dan kepada saudara-saudariku. Aku telah menyebabkan kerugian besar bagi rumah Tuhan, tetapi aku tidak memiliki keberanian untuk berdiri di hadapan semua orang dan mengakuinya." Mengapa engkau tidak berani berbicara?
engkau yakin aku harus menjaga reputasi dan lingkaran cahaya yang telah diberikan oleh saudara-saudariku. Aku tidak boleh mengkhianati rasa hormat dan kepercayaan besar yang mereka miliki terhadapku, apalagi harapan besar yang telah mereka miliki terhadapku selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, aku harus tetap berpura-pura. Apa hasil dari menyamarkan dirimu seperti ini? Tampaknya engkau telah mencapai tujuanmu untuk menjadi tokoh yang hebat atau manusia super, dengan semua orang sangat menghormatimu dan memujamu, dan saudara-saudari berkonsultasi denganmu dan meminta nasihatmu tentang masalah apapun yang mereka hadapi, dan bahkan mengagumi serta mengandalkanmu dalam masalah-masalah ini, seolah-olah tidak ada yang bisa diselesaikan tanpamu. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Hanya orang-orang bingung yang memujamu, dan seiring berjalannya waktu, semua orang dapat mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Tanpa kenyataan kebenaran, berapa lama penyamaranmu bisa bertahan? Selain itu, caramu menduduki status itu dan terus-menerus mempertahankan penyamaranmu tanpa henti, jika engkau sedikit saja ceroboh, dirimu yang sebenarnya akan tersingkap. Bukankah ini menyiksamu di dalam batinmu? Tentu saja, ada orang-orang yang tidak merasakan siksaan ini. Antikristus tidak merasakan siksaan ini. Sebaliknya, hal ini membuat mereka bahagia, dan mereka bahkan bersukacita karena memiliki status, serta dipuja dan sangat dihormati oleh orang lain, sementara mereka tidak mampu melihat apa yang akan terjadi pada mereka pada akhirnya. Namun biasanya, jika orang normal memperoleh gelar dan status resmi tanpa memiliki kenyataan kebenaran, mereka merasa tersiksa dan merasa bahwa mereka sama sekali bukan apa-apa, sama seperti orang biasa. Mereka tidak percaya bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Mereka bukan saja berpikir bahwa mereka tidak dapat melakukan pekerjaan nyata apapun, tetapi bahwa mereka juga akan menunda pekerjaan gereja dan menghambat umat pilihan Tuhan, sehingga mereka akan mengundurkan diri karena rasa tanggung jawab. Seperti inilah orang yang bernalar. Apakah masalah ini mudah diselesaikan? Mudah bagi orang yang bernalar untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi sulit bagi mereka yang tidak memiliki nalar. Selama mereka menduduki status mereka, mereka tanpa malu-malu menikmati manfaat dari status tersebut, dan pada akhirnya mereka disingkapkan dan disingkirkan karena kegagalan mereka untuk melakukan pekerjaan nyata. Mereka mendatangkan hal ini atas diri mereka sendiri dan pantas mendapatkan apa yang mereka terima. Mereka bahkan tidak pantas mendapatkan sedikit pun belas kasihan. Mengapa kukatakan demikian? Itu karena mereka bersikeras untuk berdiri di tempat yang tinggi, dan mereka mengerahkan segalanya untuk menyamarkan diri mereka, guna melindungi status mereka, menjerumuskan diri mereka sendiri di dalam penderitaan. Penderitaan mereka adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Firman Tuhan meningkapkanku dan membuatku merasa sangat malu. Demi menjaga statusku di mata orang-orang, aku selalu menyamarkan diri dan berpura-pura. Meskipun tahu sedikit tentang perbaikan, aku sebenarnya belum pernah merakit komputer. Ketika saudara-saudari memintaku untuk merakit komputer, aku khawatir mereka akan memandang rendah diriku.
Jadi aku belajar dan berlatih terlebih dahulu. Setelah itu, aku mengerti sedikit tentang prinsip-prinsip merakit komputer. Namun, ada banyak konfigurasi yang berbeda, dan aku tidak sepenuhnya memahami kinerja maupun perbedaan setiap konfigurasi. Agar tidak dipandang rendah oleh saudara-saudari, ketika aku menemukan komputer yang belum pernah kuatur atau kurakit sebelumnya, aku tidak berani mengakui bahwa aku tidak tahu cara melakukannya. Aku khawatir mereka akan berkata, "Bukankah kau seharusnya tahu tentang perangkat elektronik? Kenapa kau bahkan tidak bisa merakit komputer?" Demi menjaga citra diriku sebagai orang yang berpengetahuan tentang elektronik dan teknologi di antara saudara-saudari, aku terus menutupi dan menyamarkan diriku. Dengan komputer pertama, meskipun aku jelas tidak dapat menginstalnya, aku tidak berani mengakui sejujurnya. Aku menundukkan kepala, mencoba mencari tahu sendiri. Ketika seorang saudara menelpon untuk meminta bantuan, aku bahkan tidak ingin mendengarkan. Kemudian, saat merakit komputer lain, aku makin meninggikan diriku. Berpikir bahwa mereka tidak mengerti, sedangkan aku mengerti. Jadi aku menempatkan diri sebagai guru, menjelaskan prinsip-prinsip dan cara merakitnya. Aku tahu jelas bahwa komputer ini berbeda dari komputer-komputer yang pernah kurakit sebelumnya. Dan menggunakan metode penyambungan kabel sebelumnya mungkin tidak akan berhasil. Dan aku terpikir ingin menelpon Liam untuk meminta petunjuk. Tetapi aku khawatir kehilangan citra baik sebagai orang yang berpengetahuan tentang elektronik dan teknologi di mata saudara-saudari. Jadi, aku hanya berusaha keras menyambungkan kabel sambil mencoba menjelaskan berbagai hal. Hingga akhirnya, kepulan asap hitam muncul dari komputer. Penyamaranku benar-benar terbongkar. Dan aku tidak bisa lagi melanjutkan penyamaran itu. Bukan hanya saudara-saudari menjadi tahu siapa diriku yang sebenarnya, tetapi aku juga membuat papan induk komputer terbakar. Hal ini menunda saudara-saudari untuk menggunakan komputer dalam melaksanakan tugas mereka. Hanya melalui peningkapan firman Tuhanlah aku menyadari bahwa aku hidup dalam watak iblis. Dan bahkan tidak bisa sedikit pun bicara jujur. Aku selalu menutupi dan menyamarkan diriku, berusaha menjaga citra baikku sebagai orang yang berpengetahuan dalam bidang elektronik dan teknologi. Dengan menyamarkan diri seperti ini, aku tidak hanya gagal menyembunyikan kekurangan dan kelemahanku, tetapi akhirnya aku malah menyingkapkan diriku yang sebenarnya dan membuat semua orang melihat bahwa aku tidak benar-benar memahami teknologi ini. Mereka pun melihat dengan lebih jelas betapa aku ini licik dan munafik. Akibatnya, aku kehilangan integritasku. Saat itulah aku menyadari betapa bodohnya aku yang telah menyamarkan diri. Sesudahnya, aku merenung lebih jauh sambil bertanya pada diriku sendiri. Watak rusak apa yang mendorongku untuk selalu menyamarkan diri? Kemudian, aku membaca bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Ada orang-orang yang selalu berusaha menutupi jati diri mereka yang sebenarnya, selalu memperindah citra diri, selalu menyamarkan diri agar orang lain mengagumi mereka dan tidak dapat melihat kesalahan atau kekurangan mereka, serta selalu ingin menampilkan sisi terbaik mereka kepada orang-orang.
Watak macam apa ini? Ini adalah kecongkakan, kepalsuan, dan kemunafikan. Ini adalah watak iblis. Ini adalah sesuatu yang jahat. Hal ini serupa dengan anggota rezim iblis. Sebanyak apapun mereka bertengkar, berseteru, atau membunuh di balik layar, tak seorang pun diperbolehkan untuk melaporkan atau menyingkapkan mereka. Mereka takut orang akan melihat wajah setan jahat mereka, dan mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menutupinya. Di depan umum, mereka berusaha sekuat tenaga untuk memperindah citra diri, mengatakan betapa mereka mengasihi rakyat, betapa hebat, agung, dan selalu benarnya mereka. Ini adalah natur iblis. Ciri paling menonjol dari natur iblis adalah tipu muslihat dan tipu daya. Apa tujuan dari tipu muslihat dan tipu daya ini? Untuk menipu orang, untuk menghalangi orang agar tidak melihat esensi dan diri mereka yang sebenarnya, dan dengan demikian mencapai tujuan untuk berkuasa selamanya. Orang biasa mungkin tidak memiliki kekuasaan dan status, tetapi mereka juga ingin membuat orang lain memiliki pandangan yang baik tentang diri mereka, ingin orang memiliki penilaian yang tinggi terhadap mereka, dan ingin memiliki kedudukan yang tinggi di benak orang lain. Ini adalah watak yang rusak, dan jika orang tidak memahami kebenaran, mereka tidak mampu mengenali hal ini. Watak yang rusak adalah yang paling sulit untuk dikenali. Mengenali kesalahan dan kekuranganmu sendiri itu mudah, tetapi mengenali watak rusakmu sendiri tidaklah mudah. Orang-orang yang tidak mengenal diri mereka sendiri tidak pernah membicarakan keadaan mereka yang rusak. Mereka selalu berpikir bahwa mereka cukup baik. Tanpa disadari, mereka mulai pamer. Selama bertahun-tahun aku beriman, aku telah mengalami begitu banyak penganiayaan dan menderita begitu banyak kesukaran. Tahukah kalian bagaimana aku mengatasi semua itu? Bukankah ini watak yang congkak? Apa niat di balik upaya mereka untuk memamerkan diri? Untuk membuat orang-orang menghormati mereka. Apa tujuan mereka membuat orang menghormati mereka? Untuk memiliki status di benak orang. Ketika engkau memiliki status di benak orang lain, selama interaksimu dengan mereka, mereka bersikap hormat kepadamu dan sangat sopan ketika berbicara kepadamu. Mereka selalu mengagumimu, dan dalam segala hal, mereka mendahulukanmu, mengalah kepadamu, serta menyanjung dan taat kepadamu. Dalam segala hal, mereka mencarimu dan membiarkanmu yang mengambil keputusan. Engkau mendapatkan rasa nikmat dari hal ini. Engkau merasa bahwa dirimu lebih unggul dan lebih baik daripada orang lain. Inilah rasanya memiliki status di benak orang. Semua orang suka menikmati perasaan ini. Inilah sebabnya orang bersaing untuk mendapatkan status, dan semua ingin memiliki status di benak orang lain untuk dihormati dan dipuja oleh orang lain. Jika mereka tidak dapat memperoleh kenikmatan seperti itu dari hal tersebut, mereka tidak akan mengejar status. Dari firman Tuhan, aku menyadari bahwa keinginan untuk selalu menutupi dan menyamarkan diriku didorong oleh watak yang congkak dan licik. Watak congkakku membuatku ingin dikagumi dan dipuja orang lain. Dan watak licikku membuatku menutupi serta menyamarkan diri dalam hal kekurangan maupun kelemahanku. Hanya menunjukkan sisi baikku dalam upaya
untuk memperoleh kekaguman orang lain. Sama seperti PKT, yang ahli dalam menutupi dan memoles berbagai masalah. Setajam apapun perpecahan mereka, atau seberapa banyak pun hal buruk yang mereka lakukan, mereka tidak pernah mengizinkan media untuk melaporkannya, karena takut orang-orang akan melihat wajah iblis mereka dan berhenti mendukung mereka. Mereka juga menggunakan media untuk sebisa mungkin mempromosikan dan mengagungkan citra kebesaran, kejayaan, dan kebenaran mereka, menipu dan membodohi orang-orang dengan tujuan memerintah rakyat selamanya. Sungguh tercela dan jahat. Ketika merakit komputer, aku juga menyingkapkan watak iblis, guna melindungi harga diri dan statusku. Aku tidak mengakui hal yang tidak kuketahui atau tidak dapat kulakukan. Aku menutupi semua kekurangan dan kelemahanku, berpura-pura berpengetahuan, dan mampu melakukan segala hal. Semua ini untuk membuat orang lain mengagumiku. Bukankah semua tindakan menutupi dan menyamarkan diriku ini berarti menipu dan mengelabui saudara-saudari? Bukankah aku sama tercela dan jahatnya seperti iblis? Saat merenungkan hal ini, aku merasa benar-benar tidak tahu malu. Aku selalu berusaha agar orang lain mengagumi dan memujaku, sehingga mereka terus mengelilingiku, mendatangiku untuk segala hal, serta memperlakukanku dengan hormat dan sopan. Ketika saudara-saudara menelponku, mengatakan bahwa mereka tidak tahu cara merakit komputer, dan memintaku untuk melakukannya. Saat itu aku merasa keberadaanku sangat dibutuhkan, serta lebih baik dari mereka. Dan kesombonganku sangat terpuaskan. Karena aku menikmati perasaan itu, aku sebisa mungkin menutupi dan menyamarkan diri agar orang-orang mengagumiku. Aku bertanya pada diri sendiri, jika aku terus mengejar reputasi dan status, serta menikmati kekaguman orang lain, apa konsekuensinya nanti? Aku membaca firman Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan paling benci ketika orang mengejar status, tetapi engkau tetap dengan keras kepala bersaing untuk mendapatkan status. Engkau tak henti-hentinya menghargai dan melindunginya, selalu berusaha mengambilnya untuk dirimu sendiri. Bukankah terdapat sedikit sifat yang menentang Tuhan dalam semua ini? Status tidak ditetapkan untuk manusia oleh Tuhan. Tuhan membekali manusia dengan kebenaran, jalan, dan hidup, sehingga pada akhirnya mereka menjadi makhluk ciptaan yang memenuhi standar, makhluk ciptaan kecil dan tidak begitu berarti. Bukan seseorang yang memiliki status dan gengsi, serta dihormati oleh ribuan orang. Oleh karena itu, dari sudut pandang manapun, pengejaran akan status adalah jalan menuju kehancuran. Betapapun masuk akalnya alasanmu untuk mengejar status, jalan ini tetaplah jalan yang salah dan tidak diperkenan oleh Tuhan. Sekeras apapun engkau berusaha atau sebesar apapun harga yang kau bayar, jika engkau menginginkan status, Tuhan tidak akan memberikannya kepadamu. Jika Tuhan tidak memberikannya kepadamu, engkau akan gagal dalam perjuangan untuk mendapatkannya, dan jika engkau terus berjuang, hanya akan ada satu hasil. Engkau akan disingkapkan dan disingkirkan. Engkau akan berada di jalan menuju kehancuran. Engkau mengerti hal ini, bukan?
Firman Tuhan dengan jelas menyatakan natur dan konsekuensi dari mengejar reputasi maupun status. Esensi dari terus-menerus mengejar reputasi maupun status adalah menentang Tuhan. Dan akibatnya adalah menemui jalan buntu. Karena kita sebagai manusia hanyalah makhluk ciptaan yang kecil. Kita harus menyembah dan memandang Tuhan, melaksanakan tugas kita dengan baik dan secara jujur serta taat. Inilah hati nurani dan nalar yang seharusnya dimiliki manusia. Tuhan telah mengungkapkan kebenaran di akhir zaman untuk menanamkan firman-Nya dalam diri manusia, menjadikannya hidup kita, yang memungkinkan kita hidup dalam kemanusiaan normal dan menjadi makhluk ciptaan yang memenuhi standar. Tuhan tidak ingin manusia mengejar reputasi, status, atau kekaguman orang lain selama melaksanakan tugas mereka. Jika aku selalu menyamarkan diri dan mengejar reputasi maupun status, dan aku tidak bertobat, berubah, atau menerapkan kebenaran, pada akhirnya, aku pasti akan disingkapkan dan disingkirkan oleh Tuhan. Aku memikirkan tentang bagaimana sebagian besar antikristus yang diusir dari rumah Tuhan telah mengejar reputasi dan status. Mereka tidak segan-segan merusak dan benar-benar mengganggu serta mengacaukan pekerjaan gereja, yang akhirnya membuat mereka diusir. Saat menyadari betapa seriusnya masalah ini, aku berdoa kepada Tuhan, bersedia mengubah keadaanku dan tidak lagi mengejar kekaguman orang lain. Sebaliknya, aku ingin dengan jujur menjadi makhluk ciptaan yang kecil. Lalu, aku membaca bagian lain dari firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika engkau tidak ingin disiksa oleh ikatan dan kekangan status, engkau harus melepaskan semua gelar dan lingkaran cahaya ini dan memberitahu saudara-saudarimu keadaanmu yang sebenarnya dan pemikiran di dalam hatimu. Biarkan mereka melihat kekurangan dan kelemahanmu. Dengan demikian, mereka akan mampu memperlakukanmu dengan benar, tidak lagi mengagumimu atau menghormatimu, dan engkau tidak perlu menyamarkan diri. Kemudian, setelah engkau membuka diri dan menyingkapkan keadaanmu yang sebenarnya, bukankah hatimu akan merasa lebih tenang, lebih santai? Mengapa berjalan dengan beban yang begitu berat di pundakmu? Jika engkau memperlihatkan keadaanmu yang sebenarnya, akankah saudara-saudari benar-benar meremehkanmu? Akankah mereka benar-benar meninggalkanmu? Sama sekali tidak. Sebaliknya, saudara-saudari akan menyetujuimu dan mengagumimu karena memiliki keberanian untuk berbicara dari hatimu. Mereka akan mengatakan bahwa engkau adalah orang yang jujur. Ini sama sekali tidak akan menghalangimu dalam melakukan pekerjaan gereja, juga tidak akan memberikan dampak negatif sedikit pun terhadapnya. Jika saudara-saudari benar-benar melihat bahwa engkau memiliki kesulitan, mereka akan mengambil inisiatif untuk membantumu dan bekerja sama denganmu. Bukankah akan seperti itu? Selalu menyamarkan dirimu agar orang lain menghormatimu adalah tindakan yang sangat bodoh. Pendekatan terbaik adalah menjadi orang biasa dan memiliki hati yang biasa, serta mampu membuka diri kepada umat pilihan Tuhan dengan cara yang sederhana dan sering terlibat dalam pembicaraan dari hati ke hati dengan mereka. Dan jika ada orang yang menghormatimu, memujimu, memberimu pujian yang berlebihan, atau mengatakan hal-hal yang menyanjungmu,
engkau tidak menerimanya. Semua hal ini harus ditolak. Bagaimana seharusnya engkau melakukan penerapan agar dapat menjadi manusia sederhana, manusia biasa, manusia yang normal? Pertama-tama, engkau harus menyangkal dan melepaskan hal-hal yang kau pegang, yang kau anggap sangat baik dan berharga, serta kata-kata manis yang dangkal, yang orang lain tujukan kepadamu untuk mengagumi dan memujimu. Jika di dalam hatimu, engkau tahu dengan jelas orang seperti apa dirimu, apa esensimu, apa kekuranganmu, dan kerusakan apa yang kau perlihatkan, engkau harus mempersekutukannya secara terbuka dengan orang lain, sehingga mereka dapat melihat bagaimana keadaanmu yang sebenarnya, apa pemikiran dan pendapatmu, sehingga mereka tahu apa pengetahuan yang kau miliki tentang hal-hal seperti itu. Apapun yang kau lakukan, jangan berpura-pura atau mengenakan topeng, dan jangan menyembunyikan kerusakan dan kekuranganmu sendiri dari orang lain, agar tidak ada yang mengetahuinya. Kepura-puraan semacam ini merupakan penghalang di dalam hatimu. Ini juga merupakan watak yang rusak dan dapat menghambat orang untuk bertobat dan berubah. Engkau harus berdoa kepada Tuhan dan mengangkat hal-hal palsu untuk direnungkan dan ditelaah, seperti pujian yang orang lain berikan kepadamu, lingkaran cahaya yang mereka sandangkan kepadamu, dan mahkota yang mereka berikan kepadamu. Engkau harus mengetahui yang sebenarnya tentang bahaya dari hal-hal ini terhadapmu. Dalam melakukannya, engkau akan mampu menilai dirimu sendiri, engkau akan mencapai kesadaran diri, dan tidak akan lagi menganggap dirimu sebagai manusia super atau sosok yang hebat. Setelah memiliki kesadaran diri seperti itu, menjadi mudah bagimu untuk menerima kebenaran, menerima firman Tuhan, dan apa yang Tuhan kehendaki dari manusia di dalam hatimu, menerima keselamatan dari Sang Pencipta bagimu, menjadi orang biasa dan orang yang autentik dengan cara yang praktis dan realistis, dan menjalin hubungan yang normal antara dirimu, seorang makhluk ciptaan, dengan Tuhan, Sang Pencipta. Inilah tepatnya yang Tuhan kehendaki dari manusia, dan ini adalah sesuatu yang sepenuhnya dapat dicapai oleh mereka. Firman Tuhan mengoreksi ide dan sudut pandangku yang keliru, serta menunjukkan jalan penerapan kepadaku. Sebelumnya, aku selalu khawatir jika aku menyingkapkan kekurangan dan kelemahanku, orang akan memandang rendah diriku. Jadi aku selalu menutupi dan menyamarkan diriku. Namun kenyataannya, sekalipun aku menyamarkan diri dan tidak mengatakan apapun, saudara-saudariku sudah dapat melihat siapa aku yang sebenarnya. Dan jika aku mampu berbicara jujur, serta mengungkap kekuranganku, mereka tidak akan memandang rendah diriku. Sebaliknya, mereka akan melihat bahwa aku menerapkan menjadi orang yang jujur, dan akan menghormati serta menyetujui hal itu. Aku memilih untuk menutupi dan menyamarkan diri, tidak berani mengungkapkan hal yang tidak kuketahui atau tidak dapat kulakukan. Akibatnya, saat faktanya terungkap, aku tidak hanya gagal memperoleh kekaguman dari saudara-saudari, tetapi aku juga mempermalukan diri sendiri, membuat orang lain tidak menyukai dan membenciku. Kini aku menyadari bahwa sudut pandangku salah dan bodoh, dan aku perlu memberontak terhadap pikiran-pikiran ini
serta menerapkan sesuai dengan firman Tuhan. Kenyataannya, semua orang normal memiliki kekurangan dan kelemahan. Sekalipun seseorang telah bekerja di suatu bidang tertentu selama bertahun-tahun dan telah menjadi sangat terampil di bidang itu, ada saat-saat tertentu ketika mereka tidak mengetahui sesuatu. Memiliki kekurangan dan kelemahan bukanlah hal yang memalukan. Jika seseorang mengetahui dan dapat melakukan segala sesuatu, dia akan menjadi manusia super. Selain itu, karena aku berpikir, akulah yang paling berpengetahuan tentang elektronik di kelompok itu, ditambah pula dengan pujian orang lain, aku mulai bersikap takabur. Namun, dari sudut pandang profesional, pengetahuanku masih mendasar. Kalau dipikir-pikir, saat Liam masih di sini, dia lebih terampil dengan perangkat elektronik, dan dibandingkan dengan dia, keterampilanku masih di bawahnya. Namun, bahkan dia pun harus berkonsultasi dengan saudara-saudari yang lebih berpengetahuan tentang perangkat tertentu yang tidak dia pahami, dan membuat kesenjangan pengetahuanku menjadi lebih nyata. Jadi, bagaimanapun orang akan melihatnya, aku seharusnya tidak meninggikan diriku sendiri. Sebaliknya, aku seharusnya menghadapi kekurangan dan kelemahanku dengan baik, dan bersikap terbuka kepada semua orang, agar mereka dapat memahamiku. Ini adalah perilaku yang bernalar. Kemudian, ada perangkat lain yang rusak, dan seorang saudara meminta bantuanku untuk memperbaikinya. Setelah memeriksanya, aku menilai ada satu bagian yang rusak dan menggantinya. Tetapi setelah mencobanya, perangkat itu tetap tidak berfungsi. Aku mengerjakannya lebih lama lagi, tetapi tetap tidak dapat memperbaikinya. Lalu aku berpikir, apa aku salah menilai masalahnya? Haruskah aku menelpon Michael untuk meminta petunjuk? Dia sudah lebih sering mengerjakan perangkat jenis ini sebelumnya. Jadi mungkin dia pernah mengalami masalah ini. Namun, lalu aku berpikir, jika aku tidak dapat menyelesaikannya dan harus meminta bantuan, saudara-saudari pasti akan menganggap aku tidak cukup terampil, dan mereka tidak akan mengagumiku lagi. Tak bisa kubiarkan mereka memandang rendah diriku. Jika aku terus mencoba, aku seharusnya bisa menemukan caranya sendiri. Ketika memikirkan hal itu, aku menyadari bahwa aku mencoba untuk menutupi dan menyamarkan diriku lagi. Jadi aku berdoa dalam hati, Tuhan, aku belum banyak mengerjakan mesin jenis ini, dan aku tidak yakin di mana letak masalahnya. Aku khawatir saudara-saudara akan memandang rendah diriku, dan aku ingin menyamarkan diriku lagi. Tuhan, bimbinglah aku agar menjadi orang yang jujur, yang mampu menghadapi kekurangan maupun kelemahanku, dan secara aktif mencari bantuan dari orang lain. Setelah berdoa, aku menelpon Michael untuk meminta petunjuk. Mengikuti petunjuknya, aku memeriksa dan mengidentifikasi akar permasalahannya, lalu segera memperbaikinya. Menerapkan cara ini membuatku merasa lega dan tenang. Di satu sisi, aku tidak menunda saudara-saudari untuk menggunakan peralatan tersebut dalam melaksanakan tugas mereka. Dan di sisi lain, aku secara sadar menerapkan sedikit kebenaran dengan tidak menutupi serta menyamarkan diriku lagi. Bimbingan firman Tuhanlah yang memberiku tujuan yang tepat untuk dikejar. Aku bersedia mengejar dan menerapkan kebenaran, melaksanakan tugasku dengan jujur,
dan menjadi makhluk ciptaan yang memenuhi standar.